Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ropiadi Alba. Channel Ropiadi Alba berisikan sholawat, video pembelajaran, dan seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah video yang berjudul Narkoba dan Dampaknya Terhadap Kesehatan. Selamat menyaksikan. Apakah narkoba itu? Narkoba atau narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkoba terbagi menjadi 3 macam yang disingkat dengan nabza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika bersifat menghilangkan nyeri atau rasa sakit, sementara psikotropika menimbulkan perubahan mental dan perilaku, sedangkan zat adiktif dapat menimbulkan aspek ketergantungan. Pembagian narkoba berdasarkan asalnya dibedakan menjadi 3, yaitu alami, semi-sintetis, dan sintetis. Alami berarti tanpa adanya proses fermentasi, isolasi, atau proses produksi lainnya. Contoh narkoba jenis alami adalah ganja, opium, daun koka, dan lainnya. Sedangkan semi-sintetis melalui proses ekstraksi dan isolasi. Contohnya morfin, heroin, kodein. Sedangkan sintetis diproduksi secara sintesis. Contohnya amfetamin, pentidin, dan dexamfetamin. Sementara narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkan dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, depresan atau downer, berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri. Yang kedua, stimulan atau upper, berfungsi merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja, segar dan bersemangat secara berlebihan. Dan yang ketiga, halusinogen, menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Golongan narkotika. Yang pertama adalah narkotika golongan 1, tidak digunakan untuk pengobatan. Ketergantungannya sangat tinggi. Contohnya adalah heroin atau putau, penasun, ganja, kokain, opium mentah, opium masak, candu, dan lain-lain. Inilah narkotika golongan 1. Yang kedua, narkotika golongan kedua digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan yang cukup tinggi, seperti morfin, petidin, dan lain-lain. Sedangkan narkotika golongan ketiga digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungannya, seperti kodein, etilmorfin, dan lain-lain. Golongan psikotropika. 1. Golongan pertama, ketergantungan sangat kuat, tidak digunakan untuk obat. Contohnya ekstasi, lisergik dietilamida, psilosibi, dan lain-lain. Psikotropika golongan kedua, ketergantungannya kuat, digunakan untuk pengobatan, misalnya amfetamin, metafetamin, dan lain-lain. Psikotropika golongan 3, ketergantungan sedang, contohnya fenilnitrazepam. Dan psikotropika golongan 4, ketergantungannya ringan, contohnya diazepam, fenobarbital, dan nitrazepam. Sedangkan zat adiktif, beberapa contoh zat adiktif misalnya adalah inhalen, itu zat yang terdapat pada lem dan pengencer cat atau thinner. Alkohol, minuman yang mengandung etanol, tembakau,
atau juga rokok, obat penenang, dan zat yang menimbulkan halusinasi. Narkoba disalahgunakan bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, adanya rasa ingin tahu karena coba-coba atau penasaran, biasanya ikut-ikutan teman. Yang kedua, karena ada masalah. Kemudian mungkin juga karena tren di lingkungannya agar diterima di lingkungan. Pengertian yang salah tentang narkoba, dicoba lalu lantas ketagihan, dan pengendalian diri yang kurang. Bahaya narkoba dari segi kesehatan. Yang pertama, dapat merusak organ-organ tubuh seperti otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati, menyebabkan penyakit AIDS, overdosis, dan kematian. Sedangkan bahaya narkoba dari segi psikososial akan menimbulkan kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, kejahatan seksual, tindak kekerasan, masalah keuangan, dan masalah disharmoni keluarga. Hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba, yang pertama, bagi aspek kepemilikan. Narkotika jenis 1 hukumannya adalah penjara 10 tahun dan denda 500 juta. Narkotika jenis 2 penjara 7 tahun, denda 250 juta. Narkotika jenis 3 penjara 5 tahun dan denda 100 juta. Sedangkan hukuman bagi yang memproduksi narkoba atau narkotika jenis 1 pidana mati denda 1 miliar. Narkotika jenis 2 penjara 15 tahun, denda 500 juta, dan narkotika jenis 3 penjara 7 tahun, denda 200 juta. Sedangkan hukuman bagi yang membawa atau mengirim narkotika jenis 1 penjara 15 tahun, denda 750 juta. Narkotika golongan 2 penjara 10 tahun, denda 500 juta, dan narkotika golongan 3 penjara 7 tahun, denda 200 juta. Hukuman bagi yang menawarkan untuk dijual narkotika golongan 1 hukumannya penjara 15 tahun dan denda 750 juta rupiah. Narkotika golongan 2 penjara 10 tahun dan denda 500 juta rupiah. Narkotika golongan 3 penjara 7 tahun, denda 250 juta rupiah. Sedangkan ancaman hukuman bagi yang memberikan narkotika kepada orang lain, narkotika golongan 1 penjara 4 tahun, narkotika golongan 2 penjara 2 tahun, dan narkotika golongan 3 penjara 1 tahun. Mengapa narkoba dilarang? Alasan yang pertama, karena ajaran agama, semua agama mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Telah banyak peraturan perundangan yang telah dilahirkan untuk mengatur tentang narkoba. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Berikutnya, mengapa narkoba dilarang? Karena tentunya akan menghancurkan tujuan hidup dan masa depan, serta merugikan negara. Lantas, mengapa narkoba perlu dihindari? Narkoba perlu dihindari karena dapat merugikan bagi si pemakai dan juga orang lain, terhadap pribadi dan individu, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan juga terhadap bangsa dan negara. Untuk apa narkoba boleh dipakai? Untuk kepentingan medis, misalnya operasi, untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti laboratorium. Say no to drug. Mulai sekarang katakan tidak untuk narkoba. Pengobatan untuk penyalahgunaan narkoba bisa dilakukan melalui terapi adiksi atau detoksikasi, terapi infeksi, rehabilitasi, dan pelatihan mandiri. Sementara pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, yang pertama tentunya dengan cara memperkuat iman, pilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat, komunikasi yang baik, serta isi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan positif.
Juga sebisa mungkin hindari pintu masuk narkoba, yaitu adalah rokok. Sampai di sini dulu video tentang narkoba dan dampaknya bagi kesehatan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.